Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama Kak Heri untuk lanjutan materi fisika mengenai gravitasi 2. Pada pertemuan gravitasi 2 ini, kita akan sama-sama membahas tentang percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi gravitasi di permukaan bumi dan di atas permukaan bumi. Nah, maksud dari di atas permukaan bumi ini adalah di luar bumi. Contohnya saja seperti di bulan atau di satelit. Bagaimana efeknya gaya gravitasi itu terhadap benda-benda di luar permukaan bumi. Nah, kalau kita adik-adik, kita ini berada di permukaan bumi atau di atas permukaan bumi. Nah, jadi kita ini berada di permukaan bumi. Nah, sekarang setelah belajar tentang gravitasi 2 ini, mengenai percepatan gravitasi ini, adik-adik diharapkan mampu memformulasikan percepatan gravitasi di permukaan bumi dan di atas permukaan bumi. Oke, untuk lebih jelasnya, kakak akan memberikan ilustrasi sebagai berikut. Ada sebuah benda sebuah kotak berada di atas meja. Ini sebuah kotak. Nah, diberikan gaya ke arah kiri. Nah, benda yang didorong ini menunjukkan bahwa benda diberi gaya, yaitu gaya dorong. Nah, apabila suatu benda diberikan gaya, otomatis dia akan memenuhi persamaan ini. Itu hukum 2 Newton, yaitu massa kali percepatan. Jadi, benda ini memiliki percepatan. Nah, bagaimana jika benda itu sebuah kotak juga diletakkan di atas tanah? Diletakkan di atas tanah. Nah, memiliki ketinggian h. Saat jatuh, apakah benda ini memiliki percepatan? Nah, layaknya benda yang tadi didorong oleh sebuah gaya, maka benda ini pun jatuh ke bawah akibat gaya. Gaya itu adalah apa? Adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Nah, jika benda itu memiliki gaya gravitasi, otomatis pasti benda itu, jika memenuhi persamaan hukum Newton 2, maka pasti benda itu memiliki percepatan. Karena gayanya adalah gaya gravitasi, maka percepatan yang menarik benda ini hingga jatuh ke tanah adalah percepatan gravitasi.
percepatan gravitasi. Nah, kita udah sama-sama tahu bahwa benda ini ditarik oleh gaya gravitasi. Dan gaya gravitasi memiliki yang namanya percepatan gravitasi. Akibat benda kotak ini memiliki massa m, maka di sekitar benda tersebut akan timbul sebuah medan yang disebut medan gravitasi atau gaya percepatan gravitasi. Besar medan gravitasi akibat benda bermassa tersebut sama dengan nilai percepatan gravitasi. Jadi, percepatan gravitasi ini juga disebut medan gravitasi. Nah, jadi ada dua namanya. Bisa percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Nah, jadi percepatan gravitasi ini biasa dilambangkan dengan G. Nah, jadi sekarang kita udah tahu bahwa yang membuat benda itu jatuh adalah gaya gravitasi. Akibat ada medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Nah, kita belum tahu nih berapa besarnya. Nah, karena itu sekarang kita akan menentukan berapa besar percepatan gravitasi ini. Kita sudah sama-sama tahu bahwa berat itu adalah massa dikali G percepatan gravitasi. Nah, dan gaya gravitasi adalah G besar, M kecil per R kuadrat. Nah, sekarang berat atau W ini nah, W ini sama dengan F gravitasi. Nah, W ini apa? Massa dikali percepatan gravitasi sama dengan G besar, M kecil per R kuadrat. Nah, M kecilnya kita coret. Sehingga G ini besarnya adalah G besar, M besar, R kuadrat. Nah, G besar ini adalah konstanta gravitasi. Yang besarnya G ini adalah konstanta gravitasi yang kita pelajari pada gaya gravitasi yaitu konstanta gravitasi. Konstanta gravitasi. Besarnya berapa? 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, konstanta gravitasi kita sudah sama-sama ketahui bahwa yang menemukannya adalah Henry Cavendish. Nah, M ini apa? M ini adalah massa bumi. Nah, R ini adalah apa? R ini adalah jari-jari
bumi. Jari bumi. Nah, jadi percepatan gravitasi itu adalah dipengaruhi oleh massa bumi dan jari-jari bumi. Dan besarnya faktor konversi yaitu konstanta gravitasi. Nah, besar percepatan gravitasi yang dialami sebuah benda dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, massa benda. Kedua adalah jarak benda dari pusat bumi. Jarak massa bumi dan jarak benda dari muka bumi. Jarak benda dari bumi. Semakin jauh jarak benda dari permukaan bumi, maka akan semakin kecil pula percepatan gravitasi di tempat tersebut. Nah, bagaimana percepatan gravitasi di luar permukaan bumi? Nah, bagaimana besar percepatan gravitasi yang dialami benda yang berada di atas permukaan bumi? Nah, maka kita sama-sama buat GB banding GA sama dengan G besar M besar per RB kuadrat dibagi G besar M besar per RA kuadrat. Nah, jadi didapatkan RA per RB kuadrat. Nah, jadi RB ini adalah jarak di atas permukaan bumi. Ini adalah jarak ke permukaan. Nah, jadi kita menggunakan suatu perbandingan, yaitu gravitasi di atas permukaan bumi dan gravitasi pada permukaan bumi. Jadi kita menggunakan perbandingan saja. Nah, oleh karena itu, karena jarak di permukaan bumi kita anggap RA dan RB ini ada jarak di atas permukaan bumi, maka jika RA itu sama dengan R besar, maka RB itu adalah jarak ke permukaan bumi ditambah H ketinggiannya di atas permukaan bumi gitu. Jadi GA berbanding dengan GB sama dengan R ditambah H dibagi R. Nah, inilah persamaan untuk besarnya percepatan gravitasi di atas permukaan bumi. Jadi GB ini adalah
gravitasi atau percepatan gravitasi di atas permukaan bumi. Nah, jadi kita tahu bahwa misalnya ada satelit yang dikirim di atas permukaan bumi atau dekat-dekat dengan bulan, maka kita dapat menghitung berapa besar percepatan gravitasi satelit tersebut dengan kita harus mengetahui berapa besar jaraknya dari permukaan bumi. H adalah jarak dari permukaan bumi. Nah, jadi untuk pertemuan gravitasi dua ini dapat kakak simpulkan bahwa percepatan gravitasi di permukaan bumi dipengaruhi oleh massa bumi dan jarak suatu benda itu dengan permukaan bumi. Nah, yang kedua, percepatan gravitasi di atas permukaan bumi dipengaruhi oleh jarak atau jari-jari bumi dan jarak benda tersebut, misalnya satelit, dari permukaan bumi. Nah, jadi dari pertemuan kita kali ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa besarnya percepatan gravitasi di atas permukaan bumi adalah G m besar per R kuadrat, sedangkan GA dibanding DB sama dengan R ditambah H dibagi R. Nah, inilah kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Oke adik-adik, terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya tentang subbab materi gravitasi 3, yang dimana kita akan membahas tentang hukum Kepler. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa untuk pertemuan hukum Kepler.